Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Makfira dengan NIM 90100111818. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai card. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah definisi dari card. Secara bahasa, card ini berasal dari kata karada yakridu yang artinya potongan. Nah, kata card ini juga berasal dari masdar karada al-sya'i yang artinya meminta potongan. Sedangkan menurut istilah, card ini merupakan harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada pihak lain, yang dimana nantinya si peminjam ini akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang sama. Menurut Wahbah al-Zuhaili, card ini merupakan potongan atau harta yang diberikan kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah dasar hukum dari akad card. Nah, dasar hukum akad card ini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jika pada Al-Quran terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Yang artinya, siapa yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta atau pinjaman yang baik dan menafkahkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut kepadanya dengan lipat ganda yang sangat banyak. Maka dalam ayat ini menjelaskan bahwa siapa saja umat muslim yang memberikan pinjaman kepada umat muslim lainnya dengan niat menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan melipat gandakan pinjaman tersebut, kalau bukan di dunia maka di akhirat nanti. Kalau di dalam hadis, menurut dari hadis Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada orang muslim yang lain 2 kali, melainkan pinjaman tersebut seperti sedekah sekali. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah syarat-syarat akad card. Adapun syarat-syarat dari card yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, kalau melakukan akad card ini harus pihak yang cakap hukum, karena kalau bukan pihak yang cakap hukum seperti anak-anak dan orang-orang yang tidak berakal, maka akad ini tidak sah. Nah, yang kedua, akad card ini dilakukan dengan sigat ijab dan kabul, atau bisa juga dalam bentuk yang lainnya, seperti akad yang dilakukan dengan tindakan saling memberi dan saling mengerti. Yang ketiga, harta yang diakadkan harus jelas, contohnya seperti jumlahnya harus jelas, jenisnya apa, dan ukurannya berapa. Itu hartanya harus jelas. Karena kenapa? Agar pada saat pengembaliannya itu lebih mudah. Nah, yang terakhir yaitu menurut Hanawiyah, harta yang dipinjamkan itu pada saat akad card ini harus ada samanya di pasaran atau sama nilainya. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan adalah harta yang berupa apa saja. Yang penting itu dapat dijadikan tanggungannya, seperti itu. Kemudian yang keempat yang akan saya bahas adalah ketentuan dari card. Nah, ketentuan dari card terdiri atas 3. Yang pertama itu, peminjam, pihak peminjam ini tidak boleh mengulur waktunya untuk membayarkan pinjamannya tersebut. Karena kenapa? Apabila dia sudah mampu untuk melunasi atau membayar pinjamannya tersebut, sebaiknya harus segera dilunasi, seperti itu. Jadi tidak boleh mengulur-ulur. Jika sudah mampu hari ini, maka dibayar pada hari ini juga. Yang kedua itu, pihak yang meminjam dapat meminta jaminan kepada pihak yang dipinjamkan atau peminjam untuk menghindari adanya penyalahgunaan pinjaman. Kemudian yang ketiga yaitu pinjaman card ini tidak mengandung bunga. Tidak ada di dalam card ini
yang mengandung bunga. Karena kenapa? Akad ini merupakan akad yang tolong menolong. Jadi prinsip dari akad ini itu adalah tolong menolong. Dan jika ada seseorang pada akad ini berharap untuk mendapatkan keuntungan, maka tidak bisa. Karena jika ingin mendapatkan keuntungan atau tambahan, orang tersebut bisa menggunakan akad lain, seperti contohnya akad syirkah, akad murabahah, dan juga bisa pada akad mudarabah, seperti itu. Kemudian selanjutnya pengaplikasian KART dalam lembaga keuangan syariah. Pada pengaplikasiannya terdiri atas 3 macam. Yang pertama, KART yang diperlukan itu untuk pemberian dana kepada nasabah yang mempunyai deposito di bank syariah. Yang kedua, KART yang digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pedagang asokan atau yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu KART untuk bantuan sosial. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas adalah manfaat KART dalam dunia usaha. Manfaat KART dalam dunia usaha ini terdiri atas 3 macam. Di antaranya yang pertama yaitu akad KART ini memberikan masyarakat loyalitas kepada bank syariah. Karena kenapa? Bank syariah di sini memberikan manfaat pada kalangan yang miskin. Yang kedua, membantu nasabah pada saat nasabah mengalami kesulitan dengan memberikan talangan dalam jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu pedagang kecil ini mendapatkan bantuan dari bank syariah karena karena si pedagang kecil ini dapat meminjam dana untuk modal mengembangkan usahanya tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan tentang pemahaman materi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.